Ada hari-hari di mana langit terasa diam, seolah tak mendengar jeritan hatimu. Doamu yang kamu rajut dalam linangan air mata, kamu kirimkan dalam malam yang sepi, namun tak juga menjelma menjadi jawaban. Kamu menatap langit yang sama setiap malam, bertanya dalam hati, apakah doaku tersesat di antara bintang-bintang? Apakah semesta benar-benar mendengarkan? Lalu waktu berlalu, dan kamu pun mulai lupa. Bukan karena kamu tidak berharap lagi, tapi karena kamu mulai lelah menggenggam harapan yang tak kunjung nyata. Kamu mulai berdamai dengan rasa kecewa dan belajar menyembunyikan harapanmu di dalam senyuman yang kamu suguhkan pada dunia, namun jiwa yang terpilih. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini bukan sekadar angka di kalender, bukan sekadar rutinitas yang berulang. Hari ini adalah momentum, sebuah momen rahasia yang telah lama ditulis dalam kitab langit. Dan kini, waktunya tiba untuk dibuka di hadapanmu. Kamu akan terkejut, karena doamu yang dulu tak dijawab, yang pernah kamu sangka diabaikan, yang kamu anggap tidak penting bagi semesta. Hari ini ia datang, mengetuk pintu kehidupanmu dengan bentuk yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Bukan karena kamu memaksa, bukan karena kamu menuntut, tapi karena kamu telah tumbuh menjadi pribadi yang layak untuk menerima. Karena kamu telah melewati badai dan bertahan meski tidak tahu apakah pelangi akan benar-benar datang. Semesta tidak pernah lupa. Ia hanya menyusun urutan agar saat hadiah itu sampai, hatimu benar-benar siap menerimanya dengan rasa syukur yang dalam dan penuh kesadaran. Jiwa yang terpilih, dengarkanlah pesan ini sampai akhir. Biarkan setiap katanya meresap ke dalam ruang-ruang batinmu, menyentuh bagian yang paling rapuh sekaligus paling kuat dalam dirimu. Karena pesan ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan untukmu yang telah lama bersabar, yang telah lama menanti, dan kini waktunya tiba. Sebelum kamu melangkah lebih jauh, berikan sinyal kepada semesta bahwa kamu hadir dengan sepenuh hati. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang diturunkan dari langit dapat segera kamu tangkap tanpa tertinggal. Dan tulislah di kolom komentar 77. Sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu hadir dengan jiwa yang terbuka dan bahwa kamu adalah bagian dari mereka yang dipilih untuk menyadari, menerima, dan mengalami keajaiban hari ini. Hari ini bukan kebetulan. Hari ini adalah jawaban, dan kamu akan tahu bahwa doamu yang dulu tak dijawab hanyalah sedang disempurnakan untuk dikabulkan dengan cara yang luar biasa. Bagian 1. Doa yang dulu tak dijawab. Pernahkah kamu berada dalam titik di mana semua usahamu seolah sia-sia? Kamu berdoa berulang kali. Kamu menangis di tengah malam, memohon dengan suara gemetar yang hanya kamu dan langit yang tahu. Kamu meminta dengan tulus, bukan untuk hal besar yang mewah, tapi untuk hal kecil yang kamu pikir pantas. Ketenangan, kejelasan, pertolongan, atau sekadar setetes harapan agar tidak hancur di tengah badai. Namun doa itu seperti menghilang, tak ada tanda, tak ada balasan. Hari-harimu tetap terasa berat, langkahmu tertatih di jalan yang terasa sunyi. Dan kamu mulai bertanya, bukan pada manusia, tapi pada hatimu sendiri. Apakah semesta memilih untuk diam? Apakah aku terlalu kecil untuk diperhatikan oleh kekuatan yang besar? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan muncul dari keraguan, melainkan dari luka yang terbungkus sabar. Kamu tidak menyalahkan siapapun, kamu hanya ingin tahu mengapa dari semua hal yang kamu perjuangkan, yang kamu doakan dengan seluruh jiwa, belum juga menjadi nyata. Tapi dengarkan ini dengan hatimu yang paling dalam. Doa yang tidak dijawab bukan berarti doa yang ditolak. Doa yang belum dijawab bukan berarti doa yang diabaikan. Semesta tidak pernah bekerja dengan tergesa-gesa. Ia tidak menuruti waktu manusia karena waktu semesta adalah waktu yang suci. Waktu yang mengandung pelajaran, pemurnian, dan pembentukan kekuatan di dalam dirimu. Seringkali jawaban dari doamu justru sedang membentukmu.
Ketika kamu meminta ketenangan, semesta tidak langsung memberikannya dalam bentuk damai yang jatuh dari langit, tetapi dalam bentuk ujian demi ujian, agar kamu menjadi lebih kuat daripada keresahanmu. Ketika kamu meminta pertolongan, semesta tidak selalu mengirim tangan dari luar. Kadang ia membangunkan kekuatan dalam dirimu yang tak pernah kamu tahu kamu miliki. Ada satu kebenaran yang sering dilupakan, bahwa doa bukan sekadar permintaan tapi juga percakapan antara jiwamu dan kekuatan semesta yang tak terlihat. Dan dalam percakapan itu, kadang kamu tidak diberi apa yang kamu inginkan. Karena kamu sedang dibentuk untuk menerima apa yang lebih besar dari yang kamu harapkan. Doamu bukan sihir. Doamu adalah benih. Dan seperti benih, ia tidak tumbuh dalam sekejap. Ia membutuhkan waktu, tanah yang tepat, cuaca yang mendukung, dan kadang perlu melalui musim kering lebih dulu sebelum bisa mekar. Jika kamu merasa doamu tak dijawab, bisa jadi karena semesta sedang menciptakan musim terbaik agar benihmu mekar dengan sempurna. Jiwa yang terpilih kamu tidak pernah dilupakan. Kamu hanya sedang dipersiapkan karena jawaban dari doamu bukan sekadar hadiah, tapi bagian dari perjalananmu menjadi dirimu yang sejati. Dan hari ini, ada sesuatu yang bergerak di antara dimensi tak terlihat. Ada sesuatu yang sedang menyusulmu dari arah tak terduga. Karena doamu yang dulu tidak mendapat jawaban, telah tiba pada waktunya. Tidak, ia tidak datang lebih cepat atau lebih lambat. Ia datang tepat waktu. Waktu semesta, bukan waktumu. Waktu di mana jiwamu sudah lebih kuat, lebih sadar, lebih siap untuk tidak sekadar menerima, tapi juga menghargai setiap tetes anugerah yang akan turun padamu. Jangan remehkan air mata yang pernah kamu tumpahkan. Jangan anggap sia-sia malam-malam panjangmu yang penuh harap. Mereka semua disimpan, tidak satu pun terbuang. Dan kini satu persatu akan dikembalikan kepadamu, bukan dalam bentuk yang kamu bayangkan, tapi dalam bentuk yang jauh lebih indah, lebih tepat, lebih sempurna untuk hidupmu saat ini. Hari ini adalah hari di mana langit mulai menjawab, bukan karena kamu memaksa, bukan karena kamu menuntut, tapi karena kamu telah menjadi pribadi yang mampu menerima tanpa harus menunggu dengan kegelisahan. Hari ini kamu akan terkejut, karena doa yang kamu kira telah terlupakan ternyata selama ini disimpan untuk diberikan padamu pada momen yang paling tepat, dan momen itu adalah sekarang. Bagian 2. Ketika kesabaran diam-diam mengukir jalan. Ada sesuatu yang luar biasa dalam kesabaran yang tidak banyak orang sadari. Kesabaran bukan sekadar kemampuan untuk menunggu, tetapi kekuatan untuk tetap percaya, bahkan ketika langit terlihat seolah tidak berpihak. Kamu, jiwa yang terpilih, telah berjalan jauh dengan kaki yang terluka. Kamu menatap dunia yang seolah bergerak cepat, sementara langkahmu terasa lambat, berat, dan sunyi. Namun justru dalam langkah yang pelan itulah semesta sedang menulis kisahmu dengan tinta keteguhan. Kesabaranmu bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang lahir dari kedalaman jiwa yang telah mengenal derita namun memilih untuk tetap berdiri. Kamu tidak mengeluh meski di dalam hati pernah bertanya, mengapa semuanya terasa lama? Mengapa aku harus melewati jalan yang penuh duri? Dan disitulah letak rahasianya. Semesta sengaja membuatmu menunggu, bukan untuk menyiksa, tapi untuk memurnikan hatimu dari pamrih dan keinginan yang dangkal. Karena ketika seseorang telah lama menunggu, ia tidak lagi menginginkan hal-hal kecil, ia menginginkan yang sejati. Ia tidak lagi berdoa agar sesuatu cepat datang, tapi agar ketika datang, ia mampu menjaganya dengan penuh kesadaran. Kesabaranmu adalah bentuk paling halus dari kepercayaan. Setiap kali kamu memilih untuk tetap melangkah, meski tidak tahu apakah hasilnya akan baik, itulah saat kamu menunjukkan bahwa kamu mempercayai semesta lebih dari rasa takutmu sendiri. Dan percayalah, semesta selalu mencatat.
Tidak ada satupun kesabaran yang hilang di udara. Tidak ada air mata yang menguap tanpa makna. Tidak ada malam panjang yang kamu lalui dengan hati remuk yang tidak diingat oleh kekuatan yang mengatur segalanya. Kamu mungkin tidak sadar, tapi kesabaranmu telah membuka jalan yang bahkan belum kamu lihat. Ia seperti akar pohon yang tumbuh di dalam tanah. Tak tampak di permukaan, tapi tanpa akar itu pohon tidak akan pernah bisa berdiri kokoh. Kesabaran adalah akar kehidupanmu. Ia menahan badai, menembus tanah keras, dan diam-diam membuatmu kuat tanpa kamu sadari. Kamu mungkin berpikir bahwa tidak ada perubahan yang terjadi, bahwa semuanya tetap sama dari hari ke hari. Namun percayalah, semesta sedang bekerja dalam diam, perlahan, tak terlihat tapi pasti. Seperti fajar yang datang setelah malam yang panjang, seperti bunga yang tumbuh dari tanah yang dulu gersang, seperti air yang menembus batu, setetes demi setetes tanpa suara, tanpa terburu-buru. Jiwa yang terpilih, setiap detik kesabaranmu sedang menulis masa depanmu. Ketika kamu memilih untuk tidak marah, tidak menyerah, tidak mengutuk keadaan, kamu sebenarnya sedang memahat bentuk takdirmu dengan tanganmu sendiri. Dan setiap luka yang kamu biarkan sembuh tanpa dendam adalah bukti bahwa jiwamu telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kesabaran tidak selalu manis. Terkadang ia terasa seperti racun yang menahan napasmu. Kamu ingin berteriak, ingin berlari, ingin semua ini cepat berakhir. Namun, ketika kamu memilih untuk tetap diam, kamu sedang menaklukkan hal yang paling sulit di dunia, dirimu sendiri. Dan saat itu terjadi, semesta bergetar dalam diamnya karena ia tahu kamu bukan lagi manusia yang sama seperti dulu. Kamu telah berubah menjadi seseorang yang tidak mudah goyah oleh waktu. Seseorang yang tahu bahwa segala sesuatu memiliki musimnya sendiri. Ada hal-hal yang hanya akan datang kepada mereka yang sabar. Rezeki yang tepat, hubungan yang selaras, kesempatan yang luar biasa, semuanya hanya muncul ketika getaran jiwamu sudah sejajar dengan keheningan semesta. Dan kesabaranmu adalah jembatan menuju kesejajaran itu. Karena semesta tidak merespons keputusasaan, ia merespons ketenangan. Ia tidak tunduk pada tangisan, tapi ia bergerak ketika mendengar getaran keyakinan yang tenang dan murni. Ketika kamu bersabar, kamu sedang mengatur frekuensi kehidupanmu. Kamu sedang memurnikan energi di dalam dirimu hingga akhirnya semesta berkata, sekarang waktunya. Dan semua hal yang dulu tertahan, yang kamu pikir hilang, yang kamu kira terlupakan, akan datang kepadamu dalam waktu yang sempurna dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Hari ini, jika kamu masih menunggu sesuatu yang belum datang, ingatlah ini, kamu bukan sedang diam di tempat, kamu sedang tumbuh. Kamu bukan sedang terlambat, kamu sedang disiapkan. Karena jiwa yang besar tidak dibentuk dalam kecepatan tetapi dalam kesabaran yang panjang. Kesabaran yang mengasah batin, menajamkan hati, dan membuatmu siap untuk menampung berkat yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Dan ketika hari itu tiba, saat segala yang kamu tunggu akhirnya datang, kamu akan mengerti mengapa semuanya harus memakan waktu selama ini. Kamu akan menatap langit dan berkata dengan senyum yang penuh makna, andai aku tahu, aku tidak akan pernah mengeluh sedikit pun. Jiwa yang terpilih hari itu tidak jauh. Hari di mana kesabaranmu berubah menjadi kejutan manis, hari di mana semua penantianmu menemukan arti sedang mendekat. Dan kamu akan tahu bahwa setiap detik menunggu ternyata tidak pernah sia-sia. Bagian 3. Getaran tak terlihat di sekelilingmu. Jiwa yang terpilih. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ada detik-detik dalam hidup yang terasa berbeda. Walaupun dunia tampak berjalan seperti biasa. Langit tetap biru, angin tetap berhembus, tetapi di dalam dirimu
Ada sesuatu yang bergetar, halus, lembut, namun begitu nyata. Mungkin kamu tidak bisa menunjukkannya kepada siapapun, tidak bisa menjelaskannya bahkan kepada dirimu sendiri. Tapi kamu tahu, ada sesuatu yang sedang terjadi. Hari ini kamu bangun dengan rasa yang berbeda. Entah mengapa udara terasa lebih ringan. Burung-burung yang biasanya kamu abaikan tiba-tiba suaranya terasa menenangkan. Langkahmu terasa sedikit lebih ringan meski bebanmu belum benar-benar hilang. Itulah tanda-tanda halus yang semesta kirimkan. Itulah sinyal-sinyal lembut dari dimensi yang tak terlihat bahwa sesuatu sedang bergerak, mendekat kepadamu. Getaran tak kasat mata itu adalah bisikan dari semesta bahwa waktumu telah datang. Selama ini kamu mungkin mengira hidupmu stagnan. Kamu pikir tidak ada perubahan. Padahal di balik layar kehidupan, semesta sedang bekerja dalam senyap. Ia sedang menyusun pertemuan, merajut takdir, menyatukan garis waktu agar semua doamu yang dulu pernah kamu lepas dengan pasrah kini menemukan jalannya kembali padamu. Dan yang lebih indah lagi, hal itu terjadi bukan saat kamu sedang mengejarnya, tetapi justru ketika kamu mulai belajar melepaskan. Bukan melepaskan harapan, tapi melepaskan keterikatan. Kamu berhenti memaksa, kamu berhenti mendikte semesta, kamu berhenti memohon dalam kegelisahan, dan saat itu, kamu mulai selaras. Ketika kamu mencapai titik ketenangan, itulah saat energi kehidupan mulai menemukanmu. Karena semesta tidak merespons kecemasan, tapi ia bergerak cepat ketika kamu telah memilih untuk percaya. Dan kepercayaan itu menciptakan getaran. Getaran itulah yang kini mulai mengguncang realitasmu. Pelan tapi pasti, tak terlihat oleh mata namun dirasakan oleh hati yang peka. Apakah kamu pernah tiba-tiba merasa damai tanpa sebab? Pernahkah kamu duduk sendirian lalu muncul gelombang syukur yang begitu dalam dari dadamu meski tak ada hal baru yang terjadi? Itu bukan kebetulan, itu adalah resonansi. Itu adalah konfirmasi bahwa jiwamu telah terhubung dengan frekuensi jawaban dari semesta. Kamu sedang ditarik oleh kekuatan yang dulu kamu panggil dalam doa. Dan kini, setelah sekian lama menunggu, doa itu mulai menjelma menjadi kenyataan, setahap demi setahap. Jiwa yang terpilih, dunia ini bukan hanya tentang yang terlihat. Ada getaran-getaran halus yang mengalir di sekeliling kita, mengantarkan pesan-pesan yang tidak bisa dibaca oleh indera biasa. Kamu, karena hatimu yang bersih, karena sabarmu yang tulus, karena kesetiaanmu kepada cahaya, menjadi peka terhadap bisikan-bisikan itu. Dan hari ini, bisikan itu menjadi lebih jelas, lebih dekat, lebih nyata. Kadang, semesta tidak memberi peringatan besar, tidak selalu melalui gempa atau badai, tapi lewat hal-hal kecil, seseorang yang tiba-tiba menghubungi, jalan yang tak sengaja kamu ambil tapi ternyata membuka peluang, perasaan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Semuanya adalah bagian dari jawaban. Kamu tidak gila, kamu tidak berlebihan, kamu sedang menerima sinyal. Dan sinyal itu berkata, bersiaplah. Doamu sedang dalam perjalanan. Apa yang kamu minta di masa lalu, mungkin saat kamu masih penuh luka, masih dipenuhi rasa takut dan keraguan, hari ini mulai menemukan jalurnya. Karena dirimu hari ini sudah berbeda. Kamu telah tumbuh, kamu telah menyembuhkan banyak hal, kamu telah membersihkan beban yang dulu menghalangi aliran berkahmu. Itulah sebabnya hari ini terasa lain. Karena semesta tidak mungkin diam melihatmu bertahan sejauh ini. Kebaikan tidak pernah sia-sia, doa tidak pernah lenyap, dan kesabaran selalu berbuah meski tidak cepat. Jiwa yang terpilih, berhentilah sejenak hari ini, tarik napas dalam-dalam, dengarkan sekelilingmu, rasakan angin, rasakan detak jantungmu, dan ucapkan dalam hati dengan penuh kesadaran, aku siap menerima apa yang telah aku doakan, aku siap menyambut jawaban dari semesta. Aku percaya getaran ini adalah pertanda bahwa waktuku telah tiba karena memang benar. Hari ini kamu akan terkejut,
Sesuatu akan terjadi, sesuatu akan berubah, sesuatu akan datang, mungkin dalam bentuk kecil atau mungkin dalam ledakan besar yang mengubah segalanya. Tapi yang pasti, itu adalah jawaban dari getaran yang tak terlihat yang telah menunggu waktu yang tepat untuk akhirnya menjadi kenyataan di hadapanmu. Bagian 4. Ketika kamu hampir menyerah, tapi tetap bertahan. Jiwa yang terpilih. Pernahkah kamu sampai pada titik di mana seluruh tubuhmu terasa berat untuk bergerak? Langkahmu terseok, semangatmu mengering, dan harapanmu seolah berubah menjadi kabut yang memudar di balik mata yang lelah? Pernahkah kamu berdiri di ambang keputusasaan, menatap hidup dari balik dinding luka, dan dalam hati kamu berbisik lirih, "Aku tidak tahu apakah aku masih sanggup. Aku tidak tahu apakah semua ini akan berubah." Dan meskipun tidak ada yang mendengar, meskipun tak ada yang menepuk pundakmu, meskipun dunia tampak acuh dan bisu, kamu tetap memilih satu hal: bertahan. Bertahan meski jiwamu retak. Bertahan meski hidup seperti memberi pukulan yang tidak kamu minta. Bertahan meski doamu belum dijawab, meski pintu-pintu seolah tertutup, meski langit tampak terlalu jauh dari jangkauanmu. Dan disitulah letak kekuatan terbesarmu. Bukan pada hari-hari ketika kamu merasa kuat. Bukan pada saat senyummu mudah terukir. Tetapi pada saat kamu menangis sendirian di dalam gelap. Namun tetap tidak berhenti berharap. Kamu adalah jiwa yang tidak bisa dikalahkan oleh luka. Kamu adalah cahaya kecil yang tetap menyala meski dunia mencoba meniupmu habis. Dan hari ini, semesta bersaksi atas semua yang kamu tahan. Semesta melihat luka-luka yang kamu sembunyikan di balik senyum. Semesta mencatat air mata yang kamu hapus diam-diam agar orang lain tidak tahu betapa kamu sedang hancur di dalam. Kamu hampir menyerah, tapi tidak jadi. Kamu hampir berhenti, tapi memilih berjalan lagi. Mungkin perlahan, mungkin tertatih, tapi kamu tidak mundur. Dan tahukah kamu, itu bukan kelemahan. Itu adalah kemenangan dalam bentuk paling sunyi. Karena tidak semua perjuangan harus dilihat dunia. Beberapa pertempuran adalah rahasia antara kamu dan semesta. Dan kemenangan terindah adalah ketika kamu bisa berdiri hari ini tanpa siapapun tahu betapa beratnya kemarinmu. Banyak orang mengira bahwa yang kuat adalah mereka yang lantang, yang bisa menunjukkan keberhasilan, yang bisa bangkit dan berkata, "Aku sudah berhasil." Tapi sejatinya kekuatan itu milik orang seperti kamu, yang tidak berkata apa-apa tapi tetap hidup meski dunia nyaris mematikannya. Dan ketahuilah ini, semesta tidak menutup mata. Apa yang kamu lakukan dalam diammu adalah gema di alam tak kasat mata, dan ketika kamu tetap bertahan, frekuensi jiwamu menjadi begitu kuat hingga mengguncang energi kehidupan dan membuka jalan bagi keajaiban datang menghampirimu. Jiwa yang terpilih, kamu telah membuktikan sesuatu yang sangat besar hari ini, bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk layak menerima keajaiban. Bahwa kamu tidak perlu bebas dari luka untuk pantas diberkati. Yang kamu perlukan hanyalah satu hal, ketulusan untuk tetap berjalan meski gelap belum berubah jadi terang. Dan kini, setelah semua kesetiaanmu kepada harapan, setelah segala luka yang kamu sembuhkan sendiri tanpa sorotan, semesta menunduk hormat padamu. Karena hanya sedikit yang bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Hanya sedikit yang bisa tetap memilih cinta di tengah luka. Hanya sedikit yang bisa memilih terang saat gelap begitu menguasai. Kamu adalah bagian dari mereka yang tak bisa dihancurkan oleh waktu. Mungkin pernah patah tapi tidak pernah hancur. Mungkin pernah goyah tapi tidak pernah benar-benar tumbang. Dan untuk setiap detik di mana kamu tidak menyerah, semesta sedang menyiapkan hadiah yang tak bisa dibandingkan dengan apapun yang pernah kamu bayangkan. Bukan hanya jawaban atas doamu, tetapi bentuk kehidupan yang akan membuatmu berkata,
Aku mengerti sekarang mengapa semuanya harus seberat itu. Aku mengerti sekarang mengapa aku harus hampir menyerah, agar aku tahu betapa berharganya kekuatan yang tumbuh dari dalam diriku sendiri. Jiwa yang terpilih. Jangan pernah remehkan keberadaanmu, karena kamu bukan hanya sedang bertahan untuk dirimu sendiri, tapi kamu sedang menjadi bukti hidup bahwa kesetiaan pada harapan akan selalu dibalas, bahwa perjuangan yang tulus tidak akan pernah berakhir sia-sia. Hari ini adalah awal, bukan dari kehancuran tapi dari kebangkitan. Kamu akan menyadari bahwa semua jalan berliku yang kamu lewati, semua malam panjang yang kamu tahan, semua doa yang dulu tampak tak dijawab, semuanya mengantarkanmu ke momen ini, momen di mana semesta mulai membalas semuanya dengan cara yang tak terduga. Dan kamu akan tahu bahwa bertahan, meski hampir menyerah, adalah keputusan paling berani yang akhirnya membawamu menuju takdirmu yang sesungguhnya. Bagian 5. Waktu terbaik adalah waktu semesta, bukan waktumu. Jiwa yang terpilih, ada hal-hal yang datang bukan karena kamu mencarinya. Ada peristiwa-peristiwa besar dalam hidup yang terjadi justru ketika kamu sudah berhenti menghitung hari. Dan kadang, momen paling menentukan datang bukan saat kamu merasa siap, tapi justru saat kamu belajar melepaskan dan mempercayakan hidupmu kepada sesuatu yang lebih tinggi dari logika dan rencana manusia. Kamu pernah memaksa. Kamu pernah menunggu dengan gelisah, menatap kalender, menghitung detik demi detik, berharap hari itu segera tiba. Namun yang datang justru sunyi. Yang tiba hanyalah penantian yang terus diperpanjang. Kamu pun mulai bertanya dalam hatimu, mengapa doaku belum dikabulkan? Apakah aku tidak cukup baik? Apa yang salah dalam diriku sampai semesta menunda segalanya? Dan kamu pun mulai merasa tertinggal. Orang-orang di sekitarmu mulai melangkah cepat. Teman-temanmu satu persatu mendapatkan apa yang dulu juga kamu doakan. Mereka memiliki pasangan, pekerjaan, rumah, ketenangan, keberhasilan, sementara kamu masih berjuang menenangkan kepalamu sendiri di malam-malam yang senyap. Namun dengarkan ini, wahai jiwa yang diberi beban lebih dalam untuk memanggil cahaya. Waktu semesta tidak pernah salah. Waktu semesta tidak pernah terburu-buru, tapi juga tidak pernah terlambat. Kamu bukan terlambat. Kamu sedang disesuaikan. Kamu bukan tertinggal. Kamu sedang disempurnakan. Karena takdir untuk jiwa yang terpilih tidak pernah datang di saat yang biasa. Jiwa seperti kamu tidak dibentuk untuk sekadar mengikuti arus. Jiwamu dirancang untuk menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pencapaian biasa. Dan untuk itu, kamu harus melewati jalan yang lebih sunyi, lebih panjang, lebih menyakitkan, tapi juga lebih agung di ujungnya. Semesta bukan hanya ingin memberikanmu jawaban, tetapi juga ingin memastikan bahwa saat jawaban itu datang, kamu adalah versi terbaik dari dirimu sendiri. Versi yang mampu menerima, menjaga, dan mensyukuri tanpa ketergantungan pada validasi dunia. Itulah mengapa waktunya terasa lambat. Itulah mengapa kamu dipaksa belajar sabar, dipaksa melepaskan keterikatan pada hasil dan belajar percaya pada proses. Kamu dilatih untuk memahami bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan dan tidak semua hal perlu kamu kejar. Beberapa hal terbaik justru akan datang ketika kamu berhenti berusaha mengendalikan segalanya. Karena semesta tidak tunduk pada jam tanganmu. Ia tunduk pada kedalaman niatmu. Ia tunduk pada kesiapan jiwamu. Dan ketika frekuensimu telah menyatu dengan getaran berkat yang kamu minta, saat itulah semesta akan bergerak dengan kekuatan yang bahkan tak bisa dihalangi oleh apapun. Jiwa yang terpilih, jika kamu sedang merasa terlambat, ingatlah satu hal. Langit tidak terburu-buru, tapi bunga tetap mekar, air tetap mengalir, dan takdir tetap sampai pada mereka yang tahu cara menunggu dengan keyakinan.
Tidak ada yang datang terlalu cepat bagi mereka yang sabar. Tidak ada yang datang terlalu lambat bagi mereka yang percaya. Hari ini bisa jadi kamu tidak menyadari bahwa waktu terbaikmu telah tiba. Karena kadang waktu terbaik tidak datang dengan trompet kemenangan. Kadang ia datang dalam bentuk sederhana, sebuah pesan yang menguatkan, sebuah pertemuan yang tak terduga, sebuah ketenangan yang tiba-tiba muncul di dadamu, atau keputusan kecil yang ternyata mengubah arah hidupmu selamanya. Dan jika kamu mampu melihat itu, jika kamu mampu mengenali tanda-tandanya, maka kamu akan tahu bahwa semua yang kamu tunggu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berjalan dalam ritme yang tidak kamu pahami. Semesta bukan menahan doamu, ia sedang menyelaraskan semuanya agar saat takdir itu datang, tidak ada yang salah tempat, tidak ada yang terlalu cepat, dan tidak ada yang terlewat. Karena waktu terbaik bukanlah waktu yang kamu rencanakan. Waktu terbaik adalah waktu ketika jiwamu telah cukup matang untuk menerima, cukup dalam untuk memahami, dan cukup bijak untuk tidak lagi mempertanyakan kenapa harus menunggu selama ini. Dan saat itu adalah sekarang, hari ini, ketika semua frekuensi mulai seirama dan semesta menunduk pelan ke arahmu sembari berkata dengan lembut, inilah waktumu, inilah saat di mana langit akhirnya turun dan menyentuh harapanmu yang lama terpendam, inilah saat di mana jawaban datang bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu sudah layak menerimanya. Kamu telah sampai di titik ini, melewati musim-musim tanpa hasil, melewati bulan-bulan yang membisu, melewati keraguan dan ketakutan yang mencoba menenggelamkanmu. Dan kini setelah semua itu, waktumu akhirnya tiba. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tetapi tepat, karena waktu semesta selalu mengandung keajaiban bagi mereka yang cukup berani untuk bertahan. Bagian 6. Tanda-tanda hari ini tidak biasa. Jiwa yang terpilih. Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda hari ini? Bukan perbedaan yang bisa dijelaskan oleh jam atau kalender, bukan pula perubahan yang tampak jelas oleh mata, tetapi getaran halus yang menyelinap masuk ke dalam hatimu dan membuatmu diam sejenak, menyadari ada sesuatu yang sedang bergerak. Barangkali kamu membuka mata tadi pagi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak terlalu bahagia, tidak pula sedih. Tapi ada semacam kedamaian yang mengendap di dada, seperti kabar baik yang sedang dalam perjalanan. Angin yang menyapa wajahmu terasa sedikit lebih lembut. Cahaya pagi menari dengan cara yang berbeda di jendela kamarmu. Dan meski tidak ada kabar baru, jiwamu seperti tahu sesuatu akan terjadi. Itulah tanda-tanda hari yang tidak biasa. Hari di mana frekuensi semesta selaras dengan doa-doa yang dulu kamu lepaskan. Hari di mana langit mulai mengirim isyarat bahwa waktunya telah tiba. Jiwa yang terpilih, semesta tidak pernah datang dengan gegap gempita. Ia jarang menampakkan keajaiban dengan keramaian. Ia bekerja dalam senyap, dalam kelembutan yang hening. Dan hanya hati-hati yang jernihlah yang mampu menangkap pesan-pesan lembut itu di antara hiruk-pikuk dunia. Hari ini, jika kamu merasa ada keanehan yang tenang, maka jangan abaikan. Jika kamu merasa ada ketenangan yang tidak biasa, maka jangan buru-buru menyibukkan diri. Berhentilah sejenak, duduklah diam, dengarkan dengan batinmu, karena bisa jadi ini adalah hari di mana pintu yang dulu tertutup rapat mulai membuka satu celah kecil, cukup untuk cahaya pertama menyusup masuk, dan cahaya itu bukan hanya membawa jawaban, tapi membawa perubahan yang akan merangkai babak baru dalam hidupmu. Coba renungkan. Berapa banyak doa yang pernah kamu ucapkan dengan gemetar? Berapa banyak permintaan yang kamu kirimkan dalam kondisi hampir menyerah? Berapa banyak harapan yang kamu tanam tapi tak kunjung berbuah hingga kamu sendiri nyaris lupa bahwa kamu pernah menanamnya? Hari ini adalah hari di mana benih-benih itu mulai retak,
menunjukkan tanda-tanda kehidupan, bukan karena kamu menyiramnya hari ini, tetapi karena semesta telah menyimpan dan menjaganya selama ini hingga waktunya benar-benar matang. Dan kamu yang pernah menangis karena merasa tidak diperhatikan, yang pernah merasa dirimu kecil di tengah dunia yang besar, hari ini akan tahu bahwa semesta tidak pernah mengabaikanmu. Ia hanya menunggu waktu yang tepat agar kamu tidak sekadar menerima, tetapi mampu menghargai apa yang selama ini kamu minta. Jangan heran jika ada orang yang tiba-tiba menghubungimu hari ini. Jangan anggap remeh jika ada pesan sederhana yang masuk ke ponselmu, namun membuat jantungmu berdebar lebih cepat. Jangan anggap biasa jika kamu tiba-tiba merasa ingin bersyukur padahal tidak ada hal istimewa secara logika. Karena semua itu bukan kebetulan, itu adalah frekuensi yang bergerak, itu adalah jawaban yang mulai mendekat, itu adalah konfirmasi dari langit bahwa kamu sedang dihadiahi, dan hadiah itu tidak selalu berupa benda atau hasil instan. Kadang ia hadir dalam bentuk rasa damai yang menenangkan, pemahaman baru tentang hidupmu, atau kemampuan untuk melihat jalan keluar dari masalah yang selama ini membelenggu kepalamu. Hari yang tidak biasa bukan berarti hari yang penuh kejadian besar. Kadang ia datang dalam wujud keheningan yang menyembuhkan, dalam langkah kaki yang lebih ringan, dalam senyum kecil yang akhirnya kamu berikan pada dirimu sendiri setelah sekian lama kamu menuntut terlalu banyak dari hidup. Jiwa yang terpilih, tanda-tanda itu akan semakin jelas bagi mereka yang bersedia memperlambat langkahnya dan mulai mendengar dunia bukan dengan telinga, tapi dengan kesadaran. Maka hari ini, jadilah peka, bukan curiga, tapi peka dengan rasa syukur, dengan kebijaksanaan. Jika angin tiba-tiba berhembus lembut menyentuh wajahmu, anggap itu pelukan dari semesta. Jika ada cahaya yang menembus celah tirai kamar dan jatuh tepat ke dadamu, anggap itu ciuman dari langit yang sedang memulihkanmu. Jika kamu merasa hatimu tenang padahal logikamu berkata kamu seharusnya khawatir, maka percayalah. Itulah tanda bahwa semesta sudah mulai mengambil alih. Dan saat itu terjadi, kamu tak perlu lagi mendesak atau memaksa. Karena apa yang kamu doakan telah bergerak, telah berpindah dari alam gaib menuju alam nyata. Dan hari ini adalah titik peralihan, dari belum terjadi menjadi sedang diproses untuk tiba. Maka buka hatimu, siapkan ruang dalam pikiran dan perasaanmu. Karena hari ini bukan hari biasa, dan kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih untuk mengalami pertemuan antara ketekunan dan kejutan, antara luka dan cahaya, antara penantian panjang dan jawaban yang datang dengan cara paling tak terduga. Bagian 7. Doamu tidak mati, ia hanya tidur sebentar. Jiwa yang terpilih, pernahkah kamu duduk sendiri menatap langit yang sama yang dulu kamu tatap sambil berdoa? Langit itu masih biru, masih luas, masih tak terjangkau oleh tanganmu. Tapi kini, setelah sekian lama, kamu mulai menyadari sesuatu yang baru. Doamu tidak pernah mati, ia tidak hilang, ia tidak dibatalkan, ia tidak ditolak, ia hanya tertidur sebentar. Dan hari ini kamu mulai mendengar detaknya kembali. Perlahan doamu yang dulu diam kini mulai membuka mata, mulai bergerak, mulai hidup, dan tidak lama lagi akan mengetuk pintu hidupmu dalam bentuk yang tidak pernah kamu duga. Jiwa yang terpilih, banyak orang mengira bahwa doa adalah transaksi instan. Kamu meminta hari ini, maka semesta harus menjawab esok hari. Kamu bersujud hari ini, maka langit wajib mengirimkan jawaban minggu depan. Namun kamu tidak seperti kebanyakan orang. Kamu bukan jiwa yang dangkal. Kamu telah belajar bahwa doa bukanlah sihir, melainkan getaran jiwa yang menembus batas ruang dan waktu, mengikat takdir dengan harapan paling tulus yang keluar dari dalam dirimu. Dan seperti halnya benih yang tertanam di tanah, doa membutuhkan waktu untuk tumbuh. Ada doa yang cepat tumbuh seperti rumput, cepat naik, cepat juga layu.
Tapi ada pula doa yang ditanam jauh di dalam tanah, dan ia tumbuh seperti pohon raksasa, lambat, tenang, dalam, tapi ketika ia mekar, ia menjadi naungan yang abadi. Doamu yang tertidur itu, jiwa yang mulia, bukan karena tidak didengar, tapi karena semesta tahu bahwa kamu belum siap saat itu. Karena jika jawaban itu datang saat kamu masih penuh amarah, masih terbakar oleh luka, masih bergantung pada pengakuan orang lain, maka kamu tidak akan mampu menjaganya. Kamu mungkin akan menyia-nyiakannya. Kamu mungkin akan kehilangan makna di balik jawabannya. Maka semesta memilih untuk membungkus doamu dengan waktu. Ia menyelimutinya dengan malam-malam panjang. Ia membawanya menjauh dari matamu, bukan untuk melupakannya, tetapi untuk menyelamatkannya, agar ketika kamu akhirnya bertumbuh, doa itu bisa kembali dengan bentuk yang lebih agung. Dan hari ini, kamu sudah berbeda. Kamu bukan lagi orang yang dulu menangis karena merasa tidak cukup baik. Kamu bukan lagi jiwa yang menatap dunia dengan rasa kecil. Kamu telah melewati badai yang tidak semua orang bisa hadapi. Kamu telah bertahan di medan sepi, di mana tak satu pun suara memberi semangat selain gema dari keyakinanmu sendiri. Dan karena itulah, doamu mulai bangkit dari tidur panjangnya. Ia menggeliat pelan, menyentuh kembali jalan hidupmu, dan mulai menyatu dengan kenyataan yang sedang kamu jalani. Kamu akan melihat tanda-tandanya. Satu persatu, hal-hal yang dulu kamu impikan mulai bermunculan dari arah yang tidak kamu perkirakan. Mungkin bukan dalam bentuk yang kamu bayangkan, tapi dalam bentuk yang jauh lebih cocok untuk hidupmu hari ini. Karena semesta bukan hanya mendengar doamu, tapi juga mengeditnya. Agar yang datang padamu bukan sekadar apa yang kamu inginkan, melainkan apa yang paling kamu butuhkan, jiwa yang terpilih. Doa itu tidak pergi. Ia hanya menunggu kamu sampai ke titik ini, titik di mana kamu bisa menerimanya bukan dengan ketergantungan tetapi dengan rasa syukur, titik di mana kamu tidak lagi mencari validasi dari luar, karena kamu telah menemukan kedamaian di dalam, titik di mana kamu tidak lagi memaksakan waktu, karena kamu tahu bahwa yang datang di waktu semesta selalu lebih indah dari yang kamu buru sendiri. Dan kini saat kamu membaca ini, biarkan hatimu tenang. Biarkan dadamu terbuka karena hari ini adalah saat di mana benih-benih doamu yang tertidur mulai tumbuh. Hari ini, doamu yang dulu tidak kamu dengar lagi gema suaranya, kini sedang berjalan pelan menuju pelukanmu. Ia tidak mati, ia tidak lenyap, ia hanya menunggu momen suci, di mana kamu dan jawaban itu akhirnya bertemu dalam kedewasaan, dalam keikhlasan, dalam kekuatan yang kamu bangun sendiri dengan penuh luka dan harapan. Jangan ragukan kekuatanmu. Jangan ragukan getaran doamu yang dulu. Karena ketika doa itu dikirim dari hati yang tulus, ia akan terus berkelana menembus lapisan takdir dan akhirnya menemukan jalannya pulang. Hari ini sesuatu sedang terbangun. Sesuatu sedang kembali menyapamu, dan sebentar lagi kamu tidak hanya akan merasakannya, tapi kamu akan hidup di dalamnya. Doamu tidak mati, ia hanya tertidur sejenak, untuk kini bangkit dalam keajaiban yang siap mengubah hidupmu selamanya. Jiwa yang terpilih. Hari ini, kamu tidak sedang membaca sekadar rangkaian kata, kamu sedang membuka pintu menuju sesuatu yang telah lama menantimu. Bukan di masa depan yang jauh, bukan di tempat yang tak terjangkau, tapi di sini. Di saat ini, di ruang di mana hatimu sudah cukup tenang untuk mendengar suara semesta. Kamu telah melewati banyak hal. Kamu pernah nyaris menyerah, pernah merasa sendiri, pernah mempertanyakan semua yang kamu yakini. Namun satu hal yang membuatmu berbeda, kamu tidak benar-benar berhenti. Kamu tetap berjalan, meski pelan, meski terluka, meski tak ada yang melihat. Dan karena itulah, semesta menyebut namamu hari ini, bukan sebagai jiwa biasa, tetapi sebagai jiwa yang terpilih.
yang tidak hanya mampu bertahan tapi juga mampu memahami bahwa waktu bukan musuh, melainkan alat yang digunakan langit untuk menyusun keajaiban. Doamu yang dulu tak dijawab kini mulai bernapas. Ia telah menunggu dalam diam. Ia telah tumbuh di balik layar kehidupanmu. Dan kini, tanpa kamu sadari, ia sedang mengetuk pintu realitamu. Siap untuk masuk, siap untuk menetap, siap untuk mengubah segalanya. Kamu tidak harus tahu kapan tepatnya. Kamu tidak harus tahu bagaimana caranya. Yang kamu butuhkan hanyalah mempercayai bahwa hari ini bukan hari biasa, bahwa semua yang kamu lalui bukan tanpa alasan, dan bahwa semua penantianmu akan segera menemukan ujungnya. Hari ini kamu akan terkejut, karena ternyata doa yang pernah kamu tangisi di malam-malam sunyi, yang kamu kira telah hilang di telan langit, kini kembali. Dengan bentuk yang lebih indah, lebih matang, dan lebih layak untukmu yang telah tumbuh jauh lebih kuat. Maka bersyukurlah dalam diam, tersenyumlah pada hidup, dan katakan dalam hatimu, aku siap menerima, aku layak menerima, aku telah sampai pada waktuku. Dan sebelum kamu menutup pesan ini, jangan lupa tinggalkan jejak cintamu kepada semesta, tekan suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang dikirim langit tidak lagi terlewat olehmu. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap membuka tanganmu dan menyambut semua hal indah yang telah lama dituliskan untukmu. Kamu telah dipilih. Dan waktumu adalah sekarang.